Halo, perkenalkan nama saya Widi Ika Mariani dengan NIM K7119276 dari kelas 6D akan membawakan sebuah cerita berjudul Keong Emas. Alkisah, hiduplah seorang wanita bernama Dewi Limaran. Hidupnya begitu bahagia bersama suaminya di istana kerajaan. Walaupun Raden Putra sudah memperkerjakan beberapa pelayan istana untuk Dewi Limaran tidak membutuhkannya. Dewi Limaran bisa melakukan segala hal dengan sendirinya. Ia mahir memasak, membersihkan kamar, membereskan taman, dan lain-lainnya. Selain itu, Dewi Limaran juga sangat gemar berkebun. Dia telah menanam beberapa bunga dan tanaman obat di taman belakang istana. Raden Putra sangat menyayangi istrinya itu. Dewi Limaran pun juga sangat menyayangi suaminya, yaitu Raden Putra. Terkadang Raden Putra pun juga ikut membantu istrinya berkebun. Bahkan Raden Putra itu tampak lebih senang bersama istrinya melakukan pekerjaan di istana. Bahkan kebun Raden Putra dan Dewi Limaran tampak lebih rapi dan lebih asri dari taman yang dikerjakan oleh beberapa pekerja kebunnya. Istriku tercinta, betapa bahagianya aku menikah denganmu. Aku pun beruntung menikah denganmu, suamiku Raden Putra. Suamiku, aku tidak ingin kebun kita ini rusak. Aku ingin diriku sendiri yang merawat kebun ini. Aku sangat menyukai bunga-bunga ini, suamiku tercinta. Baiklah istriku, aku juga akan selalu membantumu melakukan segala pekerjaan. Bunga-bunga di taman ini masih kalah cantiknya dengan dirimu, istriku tercinta. Suatu hari, ada utusan raja yang datang ke istana Raden Putra. Dia membawa titah sang raja bahwa Raden Putra harus berangkat membawa pasukannya ke perbatasan karena telah terjadi bentrokan memperebutkan hasil hutan. Nah, sebagai prajurit yang tangguh, Raden Putra langsung menyiapkan pasukannya dan segera berangkat menuju ke perbatasan. Sebelum itu, Raden Putra berpesan kepada istrinya untuk berhati-hati dan menjaga kebun mereka. Istriku, maafkanlah aku karena harus meninggalkanmu untuk sementara. Aku janji akan pulang dengan selamat. Jaga dirimu baik-baik di sini. Hati-hati apabila kamu akan keluar dari halaman istana. Seluruh warga istana, jaga Tuan Putri dengan baik. Jangan sampai ada hal yang tidak diinginkan terjadi di istana ini. Raden Putra memerintah seluruh warga istana untuk menjaga Dewi Limaran. Beberapa hari telah berlalu. Raden Putra belum juga kembali dari perbatasan dengan pasukannya. Namun, Dewi Limaran cukup tenang dan yakin bahwa suaminya akan segera kembali. Dia masih tetap merawat kebun bunganya
di belakang istana. Saat ia sedang jalan-jalan di taman, ia menemukan sebuah keong di salah satu bunganya. Dan kemudian ia melempar keong itu. Keong itu ternyata adalah seorang penyihir jahat yang sedang menyamar dan memata-matai tindak tanduk Raden Putra. Ketika cangkangnya terlepas, keong itu pun berubah menjadi wujud aslinya. Dewi Limaran tampak kaget melihat hal tersebut. Sebelum Dewi Limaran teriak untuk memanggil pelayannya, Dewi Limaran tidak sempat lagi. Penyihir jahat itu telah mengeluarkan mantranya untuk mengutuk Dewi Limaran. Kejadian hilangnya Dewi Limaran membuat gempar kerajaan. Raden Putra yang baru kembali dari perbatasan setelah menyelesaikan tugas tampak kalut dan sedih. Ia benar-benar tak menyangka akan mendapati istri tercintanya menghilang dari istana kerajaan. Raden Putra lalu mengirimkan seluruh mata-mata ke penjuru dunia. Segala cara ia lakukan, namun Dewi Limaran tak juga ditemukan. Kemana perginya Dewi Limaran? Kalian semua pelayanku tidak bisa menjaga tuan putri kalian. Bagaimana bisa? Kirimkan semua mata-mata ke seluruh penjuru dunia untuk mencari tuan putri kalian. Segera! Raden Putra tidak lagi mengurus tamannya, tapi dia dengan sejumlah kecil pasukannya berkelana berkeliling negeri untuk mencari istrinya yang hilang. Taman yang indah tersebut kini hanya diurus oleh beberapa pelayan Raden Putra. Pada suatu hari, di dekat istana ada sungai. Seorang nenek sedang memancing di suatu sungai tersebut. Saat ia pulang, ia menemukan sebuah keong berwarna emas di antara tangkapannya. Ini adalah hal aneh, karena tidak pernah ia mendapati seekor pun keong dalam jaringnya, apalagi yang berwarna emas. Sang nenek pun dengan senang hati membawa keong emas itu pulang. Sesampainya di rumah, diletakkannya keong emas tersebut di dalam baskom berisi air. Wah, cantik sekali keong ini, berwarna emas. Beruntung sekali ya tersangkut di jaringku. Aku akan merawatnya. Keesokan harinya, nenek tadi kembali berangkat ke sungai untuk mencari ikan guna dijualnya di pasar dan makanan sehari-hari nenek itu. Namun, alangkah terkejutnya ia ketika pulang ke rumah. Ia mendapati rumahnya telah dibersihkan. Si nenek tidak habis pikir, bagaimana bisa rumahnya jadi sebersih ini? Padahal tadi pagi ia pergi terburu-buru ke sungai dan ia tak sempat membersihkan rumahnya karena bangun kesiangan. Wah, bagaimana bisa rumahku sebersih ini? Aku tinggal sendirian dan aku berangkat terburu-buru ke sungai tadi pagi. Tidak mungkin ada seseorang masuk ke dalam rumahku yang jelek ini. Karena rasa ingin tahunya, keesokannya ia pura-pura pergi keluar. Namun,
Baru beberapa langkah ia meninggalkan rumahnya, kemudian ia berbalik dan mengintip ke arah rumahnya. Alangkah terkejutnya sang nenek, ia melihat seorang perempuan cantik jelita sedang membersihkan rumahnya. Hei, siapa dirimu? Alangkah cantiknya dirimu. Dari mana asalmu? Dan bagaimana bisa kamu masuk ke dalam rumahku? Ketika mendengar anak perempuan itu bercerita, sang nenek terkejut dan tidak percaya. Maka dibantinglah keong emas itu ke tanah. Piar! Lalu musnahlah kutukan yang diterima oleh Dewi Limaran. Sang nenek kemudian mengantarkan Dewi Limaran kembali ke istana. Para pengawal dan pelayan kerajaan Raden Putra kaget setengah mati mendapati sang Dewi Limaran telah kembali. Beberapa pengawal pun dikirim untuk mencari keberadaan Raden Putra untuk memberitahukan kabar gembira ini kepada Raden Putra. Beberapa hari kemudian, Raden Putra kembali ke istananya dan bersatu kembali dengan Dewi Limaran, istrinya, yang sangat dicintainya. Mereka pun hidup bahagia dan taman tersebut kini menjadi kembali lebih indah dengan bunga-bunga yang warna-warni yang ditanam oleh Dewi Limaran dan Raden Putra. Baik, sekian cerita keong emas yang telah saya bawakan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.